Cadas, pamer foto lagi di Mekah, netizen skakmat pendukung Anies. Suci Mekah Arab Saudi mendoakan Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh semoga sehat selalu, semoga berkah selalu, dan kepada Capres Nasdem Bapak Anies Baswedan semoga menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Amin, amin, amin. Anies yang senang dipuji-puji, diangkat-angkat ke atas, nggak paham kalau sebenarnya dalam situasi ini dia hanya pion saja yang siap dibuang kalau nggak kepakai. Ya, sebenarnya sah-sah saja mendoakan siapapun di tanah suci itu. Menurut saya itu adalah hak siapapun, ya termasuk mendoakan Anies Baswedan agar bisa menjadi presiden. Namun yang disayangkan adalah ketika berdoanya itu dibuat konten video, maka disitulah yang menjadi masalah. Dan dari kejadian ini kita jadi semakin tahu ternyata bukan hanya masjid yang selama ini dijadikan target untuk kepentingan politik Anies Baswedan. Namun Ka'bah juga telah dipolitisasi oleh para pendukungnya. Dan ini jelas sangat-sangat berbahaya kalau Baru-baru ini ada video viral seorang perempuan sedang berada di Tanah Suci Mekah. Perempuan tersebut memamerkan sebuah foto Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan mantan Gubernur 212 Anies Baswedan. Sambil memamerkan foto tersebut, perempuan itu diketahui mendoakan Surya Paloh agar selalu diberikan kesehatan. Selain itu, perempuan itu juga mendoakan Anies agar di 2024 nanti ia bisa menjadi presiden. Apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut terlihat sekali noraknya. Masa iya jauh-jauh ke Tanah Suci menghadap ke Baitullah, tapi masih sempat-sempatnya bikin konten politik murahan seperti itu. Dan melihat tingkah pola pendukung Anies ini yang sepertinya, jujur saja saya jadi teringat dengan kalimat Tuhan tidak suka. Sebenarnya sah-sah saja mendoakan siapapun di Tanah Suci. Menurut saya itu adalah hak siapapun yang termasuk mendoakan Anies agar bisa menjadi presiden. Namun yang disayangkan adalah ketika berdoanya itu dibuat konten video, maka disitulah yang menjadi masalah. Dari kejadian ini kita jadi semakin tahu ternyata bukan hanya masjid yang selama ini dijadikan target untuk kepentingan politik Anies, tapi Ka'bah yang juga telah dipolitisasi oleh para pendukungnya. Ini jelas sangat-sangat menjijikkan dan berbahaya. Setelah ditelusuri ternyata perempuan tersebut adalah Olfa Al-Hamid. Si Olfa Al-Hamid ini merupakan kader Nasdem dan ia bercita-cita menjadi menteri. Jadi wajar kalau dirinya mengkampanyekan Anies. Cuma tempatnya saja yang tidak wajar, yaitu Mekah. Pada 2022 silam, ia pernah diusir oleh warga Papua lantaran Olfah menghina mereka. Kemudian mantan Putri Indonesia Papua Barat itu juga pernah rasis ke WNA Cina dengan mengatakan mereka pembawa penyakit. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Olfa Al-Hamid ini mirip dengan yang dilakukan oleh Nina Warisman yang baca doa lewat puisi dulu, yang pada dasarnya puisinya sangat bertendensi politis. Ia berkata waktu itu, karena jika engkau tidak menangkan Prabowo Sandi, kami khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tidak ada lagi yang menyembahmu. Jelas pernyataan tersebut secara tidak langsung menakut-nakuti orang untuk memilih Prabowo Sandi. Namun sekarang kelompok yang suka mempolitisasi agama itu sudah pindah ke kubu lain, yaitu ke kubu pendukung Anies. Jadi pendukung Prabowo bisa dibilang tidak ada lagi kini yang suka bawa-bawa agama untuk memenangkan ketum Gerindra tersebut. Yang ada justru sebaliknya, pendukung Prabowo menskakmat kelakuan Olfa Al-Hamid yang begitu norak itu. Sudahlah, mending fokus ibadah dan tidak usah bikin konten politik di depan Ka'bah. Tak perlu mempolitisasi tempat ibadah, apalagi di depan Ka'bah. Apakah mereka pikir bahwasanya Tuhan itu bisa diintervensi? Harusnya pengalaman sebelumnya itu bisa dijadikan pelajaran berharga bagi mereka. Jadi sekali lagi sudahlah, Tuhan lebih tahu mana yang lebih baik untuk bangsa Indonesia ke depannya. Tak perlu norak dengan melakukan hal-hal yang memalukan di hadapan Ka'bah. Jadi tolonglah, mari kita jaga kehormatan dan martabat tempat-tempat ibadah. Jangan malah dipolitisasi hanya demi kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan duniawi. Karena itu sungguh sangat-sangat memalukan. Ya beginilah ketika prestasinya nggak ada, maka jalan satu-satunya adalah bagaimana memperdayai masyarakat dengan cara mempolitisasi agama. Dan hal itulah yang pernah dilakukan oleh Anies Baswedan ketika Pilkada Jakarta 2017 lalu digelar. Jadi bagaimana menurut Anda? Ngakak, Anies belusukan di Surabaya, warga bodoh amat gak ada yang peduli. Bahkan ditertawakan dan disindir habis-habisan. Gak payu cok.
Sareng nang kene lho ya ora apa-apa. Mriki lho, dukur nggih, monggo. Kak, ayo iku, Pak. Iki salaman oleh tak gak iki? Oleh, Kak. Sampe ngomong. Jadi ini kan membuktikan dengan terang benderang bagaimana kualitas seorang Anies Baswedan. Kita nggak usah bermain kata, bersilat lidah, tapi jelas kegiatan pencitraan dia. Nggak ada orang ngajak ngobrol, ngajak foto, selfie, nggak ada. Dibiarin aja gitu, kayak nggak terkenal gitu. Cuma mungkin males aja mau deket-deket. Karena Anies ini kan terkenal elitis, ya jarang ketemu warga gitu. Kalau main ke rumah-rumah juga mungkin rumah-rumah ketua umum partai gitu. Bukan main ke rumah-rumah warga gitu. Jadi orang-orang juga malas lah untuk datang atau nemuin Anies gitu. Sekaligus silaturahmi dengan pengurus sebelum acara dimulai, dan sekarang nanti akan melanjutkan rangkaian acara sampai dengan Minggu pagi di Surabaya dan Madura. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad atau Yusuf Dumdum membagikan potongan video yang menampilkan Anies Baswedan yang tengah belusukan di sebuah kampung di daerah Surabaya. Dalam video tersebut, kampanye dan belusukan Anies terlihat sangat sepi. Anies terlihat berjalan bersama dengan timnya saja. Nggak ada tuh warga yang menyambutnya atau bersalaman dengannya. Bahkan terlihat juga ibu-ibu yang secara lantang menertawakan alias menyindir kedatangan Anies. Melihat hal itu, Yusuf Dumdum pun menyebut tanpa door prize, tanpa jamaah sholat Jumat, tanpa pesantren, kampanye Anies sepi. Bahkan dalam unggahannya yang lain, Yusuf Dumdum juga menampilkan bahwasannya Anies menggalang massa dalam safari politiknya di Surabaya dan Madura karena terlihat ada bus-bus dan mobil yang membawa Anies ketika sholat Jumat ditempeli spanduk bergambar Anies. Hal ini tentu sebagai upaya dan mengerahkan massa dan copy-paste Pilkada Jakarta yang begitu nyata karena Anies memang nihil prestasi. Cuitan Yusuf Dumdum ini pun langsung mendapat banyak komentar dari warganet. Seperti kata akun @salmanbesto, ini Pak Anies jam 6 subuh sengaja biar nggak ada yang tahu ke panti asuhan anak yatim di Gang Kecil Doli. Waduh. Kemudian dari akun @ogi, jika suatu saat beliau Pak Anies lewat depan rumah saya dengan sigap dan secepatnya saya akan menutup pintu dan jendela, berikut gordennya rapat-rapat semoga tidak pernah bertemu. Waduh, cadas. Kemudian dari akun @rangga_aci, oleh salaman ora ono sing larang nyiram banyu ya ento. Hahaha. Kemudian dari akun @headwing, wan jemput miskin rambut namanya ini sih, wek. Emang sih jika diperhatikan Anies masih menggunakan agama sebagai jalan meraih kekuasaannya. Anies masih mempolitisasi agama sebagai jalan politiknya. Maka nggak heran Anies harus cari massa untuk mendukungnya melaksanakan kampanye licik tersebut melalui sholat Jumat, pengajian, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya tunggangi agama, karena Anies tahu rakyat sudah cerdas dan tidak akan tertipu lagi dengan pola semacam itu. Maka dari itu, Anies mencari pembenaran dengan memanfaatkan masa bayaran agar terlihat ramai. Tapi masa tersebut sayangnya tidak bisa menutupi apesnya Anies. Saat belusukan di gang-gang rumah warga, terlihat begitu sepi dan gak banyak warga yang menyambutnya. Bahkan hampir gak ada yang tertarik dengan datangnya Anies tersebut. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto juga mengakui dan menilai safari politik yang dilakukan Anies di Surabaya gak banyak diminati masyarakat kota pahlawan. Hasto berkata rendahnya perhatian warga Surabaya karena publik sudah tahu siapa yang membangun kota Surabaya selama ini. Yang membangun Surabaya menurut Hasto adalah kader-kader PDIP seperti Bambang Deha, Tri Risma Harini, dan Eri Cahyadi. Hasto juga mengatakan masyarakat Surabaya sudah bisa menilai bahwasannya Anies datang dengan gagasan-gagasan yang tak relevan. Karena itulah ia mempersilahkan masyarakat untuk menilai. Rakyat bisa melihat, rakyat bisa merasakan, sehingga akhirnya rakyat sendiri juga yang akan menilai. Jika diperhatikan selama ini, prestasi Anies di DKI Jakarta sangat out of the box. Misalnya pemasangan kain waring, seni bambu, seni batu, tugu peti mati, tugu sepeda, tugu sepatu, dan lain-lain yang nggak tahu deh apa manfaatnya. Jarang loh ada pemimpin lain yang punya ide spektakuler semacam ini. Hahaha. Jangan lupa juga prestasi kelebihan bayar berkali-kali, bahkan dapat WTP juga dari PPK. Mungkin ini adalah konsep kedermawanan yang kekinian.
Bagusnya Anies balik saja ke Yaman sebelum pede bagi-bagi resep sukses yang entah di mana letak suksesnya. Kalau bagi resep bikin kue bolu sih nggak masalah, atau beri wejangan atau briefing pada para pendukungnya agar ketika belusukan terlihat ramai. Ya setidaknya kalau nggak ada kecerdasan untuk dibagi ke... Sabar ya Wan, belusukanmu sepi lagi. Jadi bagaimana menurut Anda?